Oke, halo semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mencontohkan terlebih dahulu bagaimana cara untuk membuat project baru ketika kita ingin membuat game 3 dimensi dengan menggunakan Unity. Oke, langsung saja kita buat project baru. Yang pertama, pastikan Anda sudah menginstal Unity dalam komputer Anda. Karena kita nanti juga akan mencoba untuk porting ke ini ya, porting ke HP Android projectnya. Jadi jangan lupa juga untuk menyeting supaya Unity-nya juga sudah tersambung dengan Android SDK seperti itu. Nah, sebelum itu langsung saja kita mungkin mulai ini ya, untuk membuat project baru terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Kita klik start ketika kita sudah menginstal ya, kemudian kita cari Unity. Oke, ini dia. Kemudian saya klik Unity dan di sini nanti akan muncul Unity Hub seperti itu. Kita tunggu prosesnya sebentar. Ini dia Unity Hub. Nah, sebenarnya di Unity Hub ini kita nanti bisa menyeleksi apabila di komputer kita ternyata ada banyak versi Unity-nya seperti itu ya. Ada banyak versi Unity yang kita gunakan. Nanti setiap project nanti bisa kita seleksi akan kita buka menggunakan Unity yang versi berapa. Contohnya seperti ini. Kita klik. Nah, di sini akan ada versi-versinya. Versi saya pakai yang 2019.1.5 F1. Kemudian ada juga sebenarnya di tempat saya ada versi yang lain yaitu 5.3.8 F2 ini. Tapi sekarang saya pakai yang ini. Oke, jadi setiap kali kita membuka project maka kita akan dihadapkan dengan window Unity Hub seperti ini. Kemudian ketika kita sudah punya project dan ingin kita masukkan ke dalam Unity Hub, maka kita bisa pakai add ini ya, add. Nah, ini kita cari foldernya di mana seperti itu. Nanti select folder, kemudian di open, kemudian nanti akan masuk ke dalam list project yang ada di sini. Nah, karena kita akan mencoba untuk membuat project baru, berarti kita mulai dari awal seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Di sini ada button new, kita klik ya. Oh maaf, kita klik new seperti ini. Kita tunggu sebentar. Oke, nah ini secara default kita akan pakai Unity yang versi terbaru, kecuali tadi misalkan ya, maaf ini saya ulangi lagi, kecuali misalkan kita seleksi di sini mau pakai yang mana seperti itu. Nah, ini contoh seperti itu ya. Tapi kalau misalkan kita new, maka dia akan pilih versi yang biasanya mungkin paling baru seperti itu. Atau mungkin bisa juga saya klik yang tanda panahnya di sini, kemudian seleksi versi yang terbaru, itu sama saja seperti itu. Langsung saja mungkin saya ulangi lagi, klik new, kemudian oh maaf, terseleksi Unity 538 F2. Oke, saya close, saya ubah jadi ini dulu, yang 2019 dulu. Oke, sekarang kita langsung saja coba membuat projectnya. Nah, di sini kita beri nama projectnya, misalkan game sample 1. Oke, seperti ini. Pastikan di sini 3D karena kita akan mencoba untuk membuat game 3 dimensi seperti itu. Kemudian kita coba untuk klik create. Silahkan diklik create. Kita tunggu sampai terbuat ininya ya, projectnya ya. Ini sedang inisialisasi project, kita tunggu sampai selesai. Nah, oke, sepertinya sudah hampir selesai. Sedang mengimport small asset. Oke. Kita tunggu sampai prosesnya selesai terlebih dahulu.
Oke, sepertinya agak memakan waktu yang cukup lama, entah kenapa biasanya di komputer saya cukup cepat, tapi mungkin karena saya buka banyak aplikasi kali ya. Oke, sedang compiling. Oke, berarti sebentar lagi mungkin akan beres. Compiling assembly definition file scripts. Oke, sip. Kita tunggu sampai jendela barunya terbuka. Oh, masih importing small asset lagi. Baiklah, kita tunggu sebentar lagi. Oke. Kita tunggu jendela barunya terbuka. Oke, seperti inilah kurang lebih tampilannya untuk Unity ya. Nanti kita akan dihadapkan dengan berbagai tampilan seperti ini. Ada scene ini fungsinya nanti untuk kita untuk melakukan editing seperti itu. Nanti jadi kita melakukan editing objek, kemudian manipulasi objek 3D-nya nanti ada di bagian sini, Mau digeser ke kanan, kiri. Masih ingat ya hal apa saja yang dapat dilakukan ketika kita menemukan objek 3 dimensi dalam sebuah workspace seperti itu. Tentunya pasti ada 3 hal dasar yang dapat kita lakukan. 3 hal dasar itu apa saja? Translasi, rotasi, kemudian scaling seperti itu. Kita sebut 3 itu sebagai transformasi. Jadi pasti itu bisa dilakukan ketika kita punya objek 3 dimensi dalam sebuah workspace. Nah, ini ada scene ya. Scene ini tadi scene ini nanti fungsinya jendela scene ini, tab scene ini nanti fungsinya adalah untuk mengedit proyek kita, objek-objek 3D kita. Kita coba untuk manipulasi nanti semuanya di sini. Kemudian ada game ini untuk preview. Jadi misalkan kita sudah membuat scene-nya, kemudian kita play, nanti dia akan masuk ke game tab seperti itu. Nah, game tab ini fungsinya adalah kita untuk melakukan simulasi scene yang sudah kita buat seperti itu. Nah, asset store buat apa? Asset store ini nanti adalah semisal kita butuh aset-aset tambahan atau misalkan 3D objek tambahan, ya sebenarnya bisa ini sih gratis ya. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Kita cari saja di sini. Mungkin kita butuh naga atau mungkin kita butuh robot atau kita butuh apa. Sebenarnya kita bisa bikin sendiri, tapi kita juga lebih mudah ketika kita menggunakan aset seperti itu. Jadi kita ada opsi untuk bikin sendiri dari awal, ada opsi juga untuk menambahkan melalui aset-aset yang sudah dibikin orang lain seperti itu. Resikonya apa? Kalau asetnya tidak di maintenance ketika nanti ada terjadi pembaruan Unity seperti itu ya, pembaruan versi Unity, kemungkinan terkadang akan ada masalah kompatibilitas seperti itu. Jadi seperti itu ya. Nah, animator buat apa? Barangkali nanti kita akan mencoba nanti, tapi kurang lebih ini fungsinya adalah membuat state animasi seperti itu. Jadi ketika kita menggunakan animator, kita bisa membuat berbagai state animasi, misalkan untuk karakter seperti itu, atau mungkin state animasi posisi objek seperti itu. Jadi ada banyak sekali fungsinya. Kita akan coba bahas di pertemuan lain. Oke, yang penting di sini kita paham terlebih dahulu ada beberapa tab di sini di jendela utama seperti itu. Nah, setelah itu kita akan kita lihat di sini ada hierarki. Hierarki ini buat apa sih, Pak? Jadi hierarki ini adalah fungsinya untuk kita memanipulasi struktur dari objek-objek yang sudah kita buat. Misalkan kita bikin ini ya, misalkan kita bikin cube gitu kayak gitu. Misal klik kanan, kemudian 3D object, klik kanan tadi apa? Bener, klik kanan, kemudian 3D object, kemudian cube seperti itu. Kemudian klik kanan. Nah, ini di sini nanti akan muncul sebuah objek, kemudian klik kanan, 3D object, sphere, misal seperti itu ya. Nah, di sini juga akan muncul objek lain seperti itu. Nah, di sini kita bisa memanipulasi hierarkinya. Misalkan sphere saya masukkan ke cube. Jadi cube ini adalah parent dari sphere seperti itu. Atau mungkin sebaliknya, itu juga bisa. Nah, ini fungsinya buat apa? Nanti kita akan jelaskan.
Nah, kemudian di sini ada proyek ya. Jadi di proyek ini nanti kita bisa melihat aset-aset apa saja yang kita pakai dalam proyek yang kita buat, seperti itu. Mungkin ada material, mungkin ada apa namanya, ada prefabs, ada suara, ada sound, ada animasi dan lain sebagainya. Semuanya itu nanti akan disediakan di sini. Bukan disediakan sih, semuanya nanti akan diperlihatkan di sini. Ketika kita mengimport aset baru, dia akan masuk ke sini. Ketika kita mengimport animasi baru, dia akan masuk di sini. Ketika kita membuat 3D objek baru, kemudian kita masukkan ke game kita, dia akan masuk di sini, seperti itu. Jadi aset ini adalah kumpulan objek yang kita gunakan di dalam proses ini pembuatan game 3 dimensi, seperti itu. Termasuk juga skripnya, seperti itu. Jadi skripnya itu termasuk sebagai aset, seperti itu ya. Oke, ini adalah jendela project. Kemudian jendela konsol. Konsol buat apa? Di sini biasanya kita akan melihat istilahnya nanti kalau misal ada error, ada apa namanya, log yang kita buat. Nah, semuanya bisa dimunculkan di bagian konsol. Jadi kita bisa melihat log aktivitas ini ya, log aktivitas dari objek yang mungkin ini ya, apa namanya, sudah kita manipulasi gitu. Nah, itu nanti lognya semuanya akan bisa kita cetak di bagian konsol ini, seperti itu. Jadi misalkan kita pengen tahu state sebuah benda, misalkan benda ini nabrak atau enggak, itu bisa kita tandain. Kemudian semisalkan terjadi sebuah aksi, misalnya bendanya saling bertabrakan, itu lognya bisa kita munculkan di sini. Misalkan benda bertabrakan, oke, nanti akan muncul teks seperti itu di sini. Itu bisa kita buat secara manual, seperti itu. Jadi itu fungsi dari konsol. Nah, di sini ada juga nanti inspektor dan navigation. Nah, navigation akan kita bahas nanti. Ini nanti bisa bikin ini ya, AI nanti pakai navigation juga. Kemudian di sini ada inspektor. Nah, inspektor itu fungsinya buat apa sih? Jadi kalau kita lihat inspektor di sini isinya adalah komponen-komponen dari sebuah objek, seperti itu. Kita punya objek 3 dimensi ini. Misalnya kita punya cube, kita klik ya di sini ya, cube. Oke, di sini ada cube. Kemudian komponennya apa aja? Oh, ternyata ada transform. Kemudian ada mesh filter, ada cube mesh filter, seperti itu. Kemudian ada mesh renderer. Biasanya ini ya, setiap objek 3 dimensi, bukan biasanya lagi, pasti memiliki komponen yang namanya transform, seperti itu. Karena apa? Karena setiap objek 3 dimensi itu pasti bisa dimanipulasi posisi, rotasi, ataupun skalanya, seperti itu. Jadi kita bisa mainkan di transform. Nah, kemudian di sini di cube ini ada juga box collider-nya. Box collider ini nanti kita akan coba bahas. Ada bermacam-macam collider yang kemudian bisa kita gunakan dalam proses ini ya, apa namanya, dalam proses pembuatan game 3 dimensi. Ada default material, misalkan kita pengen bikin shader, kita bisa ganti ini nanti. Atau misalkan kita pengen ini ya, apa namanya, membuat material baru, mewarnai objek baru, ini nanti materialnya bisa kita ganti. Jadi material ini fungsinya apa? Bukan material. Jadi inspektor ini fungsinya apa? Intinya adalah inspektor ini difungsikan untuk menampung semua komponen yang ada dalam sebuah objek. Jadi menampilkan properti dari sebuah objek. Intinya komponen dalam sebuah objek ditampilkan di sini semua. Misalkan kita kasih script, oh ya bisa. Scriptnya parameter inputnya nanti ada di mana, nanti bisa diperlihatkan di sini. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan coba bahas lebih lanjut ke depannya. Yang penting kita tahu terlebih dahulu fungsi-fungsi dari fungsi-fungsi dasar dalam tampilan ini, seperti itu ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk ini, apa namanya, untuk tahap awal. Jadi kita akan coba untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, nanti kita perkenalkan hal-hal yang lain seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa memahami fungsi dari setiap ini ya, setiap tampilan-tampilan yang ada di sini. Terima kasih atas perhatiannya, saya cukupkan sekian untuk pembahasan terkait dengan proyek
pembuatan project baru kali ini beserta dengan interface dari UI dari ini ya, Unity. Kita akan lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.